يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh ini dengan nikmat dan taufiknya, dengan taufik Allah Azza wa Jal, kita bisa kembali berkumpul duduk di majelis ilmu dalam rangka tentunya ilmu agama Allah Azza wa Jal, dan juga kita niatkan dalam rangka memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di hari-hari yang amal-amal soleh yang kita lakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih utama dari amal-amal lainnya yang dikerjakan di selain waktu-waktu ini. Maka kita sekarang berada di 2 Dzulhijjah, ya. Kita sekarang berada di tanggal 2 Dzulhijjah. Dan ini adalah hari-hari yang sebagaimana kita sebutkan pekan yang lalu, ini adalah hari yang terbaik di dunia. Hari yang paling utama di antara hari-hari dalam setahun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah ingin para hambanya memperbanyak amal soleh. Di saat amal soleh itu tadi dikatakan oleh Rasulullah, ahabbu ilallah, amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi menyebutkan yang mengalahkan yang lebih utama dari berjihad dan Allah sekalipun. Maka itu punya kesempatan yang emas untuk kita sekali lagi mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah semua, mari kita manfaatkan hari-hari terbaik, hari-hari yang istimewa ini untuk memperbanyak amal soleh, sebagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak kalah utamanya dengan 10 hari terakhir Ramadan, atau hari-hari di bulan Ramadan yang kita berupaya mengisinya saat di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, qiyamul lail, memperbanyak sedekah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak kalah utamanya. Maka sebagian para ulama mengatakan lebih utama di hari-hari Ramadan, ya, atau mungkin dalam bahasa kita ya beda-beda tipis Bapak sekalian, ya. Keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhirnya dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka ini tentunya peluang yang besar, kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh tadi, yang tentunya amal yang lebih dicintai oleh Allah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka ini menunjukkan amal yang sangat utama, amal yang tentunya pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah ganjaran yang utama, ganjaran yang jauh lebih baik dari ganjaran yang Allah berikan dari amal-amal soleh yang kita kerjakan di selain waktu ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita
lakukan dan kita amalkan dalam kesempatan subuh ini, baik salat subuh berjamaah yang baru saja kita laksanakan, dan juga duduknya kita di Masjid Baitur Rahim dalam rangka ilmu agama Allah, ini juga menunjukkan bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jal dan menjadi amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di waktu yang istimewa ini. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan tentunya perlu juga kita menyampaikan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang Allah menyebutnya dengan ayyamun ma'lumat, limited edition. Kalau kita pernah dengar limited edition gitu ya, punya mobil, punya motor yang limited edition, yang terbatas. Ya, ini nggak semua orang memiliki, yang diproduksi berapa unit dan tidak semua orang memilikinya. Berarti ini sesuatu yang istimewa. Maka Allah menyebut 10 hari pertama di Dzulhijjah adalah limited days, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah mensyariatkan secara khusus untuk kita memperbanyak zikrullah. Ya, kita telah menyebutkan dalilnya, sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah mengatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka memperbanyak berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jal di hari-hari yang terbatas ini, kata Allah, di hari-hari yang telah ditentukan ini, kata Allah Azza wa Jal. Ya, padahal kita mengetahui bahwasanya berzikir kepada Allah perintahkan kita dimanapun dan kapanpun, di waktu-waktu apapun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengkhususkan untuk kita memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kata para ulama, afdhaluz zikr, dan zikir yang paling utama di sisi Allah adalah mentadabburi Al-Quran, memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran, termasuk mengkaji tafsirnya. Dan mudah-mudahan ini adalah amal terbaik kita di sisi Allah Azza wa Jalla di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kita akan lanjutkan kajian tafsir kita Al-Quran ini, di mana kesempatan yang lalu kita masih dalam pembahasan surat An-Nazi'at, tafsir surat An-Nazi'at. Yang pembahasan kita yang terakhir adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahkan atau mendakwahi Fir'aun yang saat itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kemaksiatan yang sangat melampaui batas, melakukan kejahatan-kejahatan, kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dan haramkan kepada setiap manusia. Dan ini menunjukkan bahwa tugasnya para nabi, para rasul, dan juga semua kita yang mengikuti para rasul, para nabi adalah berupaya bagaimana mendakwahkan siapapun yang kita bisa dakwahi untuk mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mungkin kita melihat sulit dan berat, atau mungkin tidak ada peluang orang ini kemudian akan mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui apa yang akan terjadi, sangat tahu bahwasanya Fir'aun ini sekalipun nantinya akan didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, juga tidak akan pernah mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tetap perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah. Allah tetap perintahkan Nabi Musa alaihissalam bagaimana untuk mendakwahi Fir'aun agar kembali ke jalan Allah. Berarti tugas kita itu, tugas para rasul dan semua kita yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya menyampaikan kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Adapun hidayah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada tafsir surat An-Nazi'at ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun. Bukankah Allah tahu Fir'aun ini gak bakal mendapatkan hidayah, tapi Allah perintahkan ya. Yang ini menunjukkan tugas para rasul, tugas semua kita hanya menyampaikan, wa ma alaina illal balagh.
Ya, tugas kita hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah, bukan memastikan kemudian orang yang kita ajak ke jalan Allah kemudian dia pasti mendapat hidayah atau tidak. Sebagaimana kita berdakwah di keluarga kita, ya, tugas kita ngajak, ayo ajak istri kita, ajak anak-anak kita, yuk kita ke jalan Allah, yuk kita kerjakan perintah Allah, ayo kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun setelah kita berupaya dengan maksimal mengajak mereka ke jalan Allah, lalu kemudian mereka kemudian tetap dalam keadaannya meninggalkan perintah Allah, misalnya masih mengerjakan maksiat, itu adalah semuanya ada ketentuan Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidayah sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana upaya beliau mendakwahi pamannya Abu Thalib, ya, yang beliau sangat cintai dan sangat dicintai oleh pamannya Rasulullah ini. Ya, betapa cintanya pamannya Rasulullah Abu Thalib pada Rasulullah melebihi kecintanya kepada semua anaknya, bahkan kepada harta yang dimiliki. Ya, beliau mau mengorbankan demi keselamatan keponakannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun bagaimana upaya-upaya Nabi SAW dalam rangka agar Abu Thalib pamannya beliau yang beliau cinta ini kemudian mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, memeluk agama Islam, tapi sampai kemudian akhir hidupnya meninggal di atas kekufuran. Ya. Yang kita tahu bahwasanya dalam tarikh al-Islami, bagaimana tahun kematian Abu Thalib ini yang juga diikuti dengan kematian Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang beliau cintai ini, itu disebut dengan Amul Huzn, yang diantara kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pamannya yang beliau cintai yang begitu besar pengorbanan dan perjuangannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam yang mulia ini, itu tidak mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian dihibur oleh Allah, sampai diturunkan ayat oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang menunjukkan hidayah itu sejatinya hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwasanya sekalipun seorang nabi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang semua hujah telah diberikan oleh Rasulullah bagaimana mendakwai manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, tapi lagi-lagi Allah ingin menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pada manusia hidayah itu. Ya. Sehingga Rasulullah diingatkan oleh Allah, dihibur oleh Allah bahwa tugas para nabi, para rasul dan semua kita hanya berdakwah, mengajak orang, bukan memberikan hidayah. Ya. Sampai Allah turunkan ayat di mana Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka, sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, innaka menegaskan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak memberikan hidayah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai sekalipun, kata Allah. Lihat, Allah kasih peringatan kepada Nabi kita. Ya, dan justru kita yang berdakwah, yang mengajak, berupaya mengajak orang, keluarga kita ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya nanti di antara orang-orang yang kita ajak ke jalan Allah kemudian mereka tidak mau kemudian mengikuti dakwahan kita ke jalan Allah Azza wa Jalla, maka sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang harus kemudian kita bersedih, berputus asa. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh buat kita. Bukankah beliau adalah para nabi terbaik, ya, manusia terbaik si Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Itu pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat beliau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Rasulullah, walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Azza wa Jalla, akan tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya. Umar bin Khattab, siapa yang tahu akan mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla? Siapa yang tahu, siapa yang menyangka Umar bin Khattab yang saat itu sangat paling membangkang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata orang yang dipilih, yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu memberikan hidayah pada siapapun. Barangkali kita menganggap tidak mungkin orang mendapatkan hidayah. Tapi intinya adalah bukan
Ya, masalah kita mampu memberikan hidayah ini. Ini menunjukkan masalahnya adalah tugas kita, tugas para rasul, para nabi, dan semua kita yang mengikuti nabi dan para rasul ini hanya sekedar menyampaikan, mengingatkan, mengajak ke jalan Allah, menyuruh mereka mengerjakan perintah Allah, meninggalkan dari Allah Azza wa Jalla. Selebihnya kita menyerahkan kepada Allah urusan apakah orang itu kemudian diberikan hidayah atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pun kita dan keluarga kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala amat tahu bahwasanya Firaun tidak akan mendapat hidayah. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa, "Idhhab ila Firaun." Pergilah kamu ke Firaun. Allah tahu gak yang bakal terjadi? Allah tahu. Allah tahu yang bakal terjadi bahwa Firaun ini gak mungkin dapat hidayah. Tapi lihat bagaimana Allah menyuruh kita tetap berikhtiar. Allah menyuruh kita tetap berusaha sekalipun nanti hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah dari setiap kita, sejauh mana kita ingin berusaha untuk selalu mentaati Allah dan mengajak orang kepada ketaatan kepada Allah SWT. Itu yang dinilai. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mau berupaya, berusaha, berikhtiar untuk Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, itu ini. Bukan masalahnya adalah hasil yang nanti akan kita peroleh dari apa yang kita usahakan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, Allah tetap menyuruh Nabi Musa, "Idhhab ila Firaun." Engkau pergi ke Firaun. Fa innahu tagha. Sungguhnya dia telah melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, disuruh pergi sama Allah. Ya. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau katakan, engkau dakwahi Firaun ini, ya, faqul hal laka ila an tazakka. Ya. Mungkin kamu ini wahai Firaun, ya, barangkali engkau wahai Firaun ingin menyucikan dirimu dari kekufuran. Ya. Barangkali engkau Firaun, kata Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah. Ya. Lihat, ini menunjukkan kita dalam berdakwah selalu berbesar hati, selalu berasaskan sikap berbaik sangka bahwa orang itu memungkinkan dan berpotensi untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita udah putus asa, nggak mungkin orang, gimana ya? Ya, ini memutuskan semangat. Ya, kita lihat bagaimana Allah mengajarkan optimisme, mengajarkan sikap optimis untuk mendakwai orang ke jalan Allah, sekalipun ini Firaun ini. Berarti harusnya kan kita lebih semangat orang yang di bawah Firaun. Ini Firaun ini yang disebut oleh Allah, disifati oleh Allah tadi, bagaimana orangnya melampaui batas ini. Ini orang paling zalim ini Firaun. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk tetap mendakwahi, ya, dan mengatakan kepada Firaun, mengajak selama dengan lemah lembut, dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang ya lemah lembut, ya, perkataan yang bijaksana, yang baik, ya kan, dengan qaulan layyinan. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Firaun dengan lemah lembut, dengan ucapannya lemah lembut, bukan ucapan yang kasar. Ya, padahal orang yang paling kasar, orang paling menentang Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi diperintahkan, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwai Firaun dengan cara lemah lembut. Ya, dengan ungkapan tadi, halaka ila an tazakka. Barangkali engkau ini ingin menyucikan diri engkau wahai Firaun dari kemaksiatan, dari kekufuran yang kau lakukan. Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku siap menuntunmu, dan aku siap membimbingmu wahai Firaun, ya, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ahdiyaka maksudnya apa? Aku siap menuntunmu, membimbingmu, ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa taala? Aku akan tunjukkan wahai Firaun. Kalau kau nggak tahu bagaimana cara mentaati Allah, aku tunjukkan. Aku akan bimbing kamu. Aku akan ajak kamu bagaimana mengerjakan perintah Allah, bagaimana caranya meninggalkan maksiat. Ya. Yang dengan itu kata Nabi Musa alaihissalam, fatakhsha wa tattaqi. Ya, dengan itu engkau akan takut, fatakhsha,
engkau akan takut kepada Allah. Aku akan tunjukkan bagaimana engkau bisa mentaati Allah, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, itu Nabi Musa alaihissalam. Ajak Fir'aun dengan lemah lembut. Bahkan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kalau seandainya Fir'aun ini enggak percaya, ya, dengan kebenaran risalah Nabi Musa alaihissalam yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memperlihatkan mukjizat yang menunjukkan bahwa dia seorang rasul nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi memang kadang-kadang kita perlu menunjukkan keistimewaan, ya, kelebihan yang ada pada diri kita, ya, bukan dalam rangka menunjukkan kesombongan tentunya, tapi dalam rangka menunjukkan agar orang itu trust kepada kita. Ya, kita ini bukan bukan orang-orang sembarangan seperti itu, ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala biasanya orang itu kan mau percaya sama kita kalau orangnya tahu dengan kelebihan-kelebihan kita, gitu, keistimewaan kita, siapa kita, gitu kan. Betul Pak, karena kita perlu menunjukkan. Wah, mungkin orang meremehkan kita karena dia nggak tahu siapa kita, tapi sebetulnya kita nggak pengen menunjukkan itu. Kita nggak pengen menunjukkan keistimewaan kita. Kita nggak pengen menunjukkan kehebatan kita, tapi kadang ada orang untuk dalam rangka untuk dipatahkan kesombongannya, untuk dalam rangka dijatuhkan keangkuhannya, perlu ditunjukkan keistimewaan yang ada pada kita. Sebagaimana para nabi, para rasul dalam rangka melemahkan orang-orang yang angkuh, yang sombong, ya, yang membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam rangka melemahkannya, maka kenapa disebut dengan mukjizat? Mukjizat itu maknanya dari asal kata ajaza yu'jiz, mu'jiz. Itu maknanya yang dapat melemahkan dan mengalahkan laut. Ya. Bagaimana caranya biar musuh lawan itu menjadi lemah, menjadi ciut, ya, menjadi mau tunduk kepada kita? Itu perlu didatangkan mukjizat. Ya. Itu kenapa disebut dengan mukjizat? Mukjizat maknanya melemahkan, ya, membuat orang-orang yang diperlihatkan tentang kebesaran Allah itu menjadi lemah. Dia mau tunduk. Ternyata nggak tunduk juga Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa fa'arahu al-ayatal kubra. Maka Nabi Musa pun memperlihatkan mukjizat besarnya yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Apa mukjizatnya? Mukjizat yang kita sebutkan adalah al-'asa wal yad. Al-'asa wal yad, yaitu berupa tongkat. Tongkat Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah di antara surat Al-A'raf ayat 107 dan 108. Bagaimana Nabi Musa saat dihadapkan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya, ini berarti mukjizat itu biasanya diturunkan oleh Allah kepada setiap para nabi itu berbeda-beda sesuai dengan kehebatan yang dielu-elukan, disombong-sombongkan oleh orang-orang saat itu. Kenapa ada Nabi Muhammad Al-Quran? Karena saat itu orang-orang Arab saat itu pada zaman Nabi sangat membanggakan, menyombongkan sastra-sastra bahasanya. Ya. Banyak penyair-penyair yang dengan syair-syairnya itu begitu memukau bahasanya, yang begitu menakjubkan. Ya. Mereka sombong dengan hal-hal seperti ini. Maka diturunkan Al-Quran yang begitu tinggi sastranya. Ya, yang tidak ada seorang pun mampu mendatangkan satu surat sebagaimana surat dalam Al-Quran. Sehingga Allah perintahkan mana harus datangkan. Datangkan, minta bantuan kepada para penyair-penyair kalian, pada orang-orang yang hebat untuk bisa mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu. Ya. Maka pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang saat itu lagi gandrung-gandrungnya orang hebat-hebatkan, ya, mengangkat sesuatu yang hebat untuk mereka itu adalah itu dalam dunia persihiran. Ya. Maka didatangkan Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat bagaimana mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun yang dianggap hebat, ya, yang mengokohkan kekuatan kejayaan Fir'aun ini. Ya. Maka mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat di atas. Yang tongkat itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 7.
Ya, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukjizat terbesarnya Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat, yang dimana Allah perintahkan Nabi Musa saat itu sedang ketika menghadapi tukang-tukang sihir Fir'aun yang kemudian mereka menyulap, penyihir orang-orang yang melihatnya saat itu banyak ular-ular. Ya, ular-ular yang datang dari tukang sihir Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian di antara mukjizatnya diperintahkan Allah untuk melempar tongkatnya. Fa'alqa 'asahu, maka dijatuhkan dan dilemparkanlah tongkat Nabi Musa alaihissalam. Fa'idha hiya thu'banun mubin, maka tiba-tiba seketika itu tongkat yang dilempar, yang dijatuhkan Nabi Musa alaihissalam, dia menjelma sebagai ular yang begitu besarnya. Ya, thu'banun mubin, ular yang betul-betul nyata, asli sebagaimana ular. Bukan tipu daya, bukan seperti tukang sihir. Tukang sihir itu kerja apa? Menyihir mata-mata kita, yang sebenarnya yang dilihat itu bukan itu hakikatnya. Menyihir itu begitu ya. Menyihir itu bagaimana kerjaan menyihir itu? Ya, mengubah, ya, menyulap mata-mata orang yang melihat itu, kemudian seakan-akan dia melihat yang sebenarnya dan hakikatnya bukan itu. Ya, misalnya kayak tukang sihir mendatangkan sesuatu, padahal itu hanya berupa sulapan, ya, mengalihkan pandangan kita seolah-olah kemudian apa yang kita lihat itu seperti sebenarnya, padahal itu bukan itu sejatinya, hakikatnya bukan itu yang kita lihat. Ya. Tapi, ya, ini mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika melempar tongkatnya, menjatuhkan tongkatnya, itu betul-betul mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, yang tongkat itu betul-betul berubah menjadi ular yang sebenarnya. Bukan tipu musuh lihat mata, bukan menipu mata. Ya. Betul-betul ular yang menjelma, ular besar yang nyata, yang asli, sebagaimana ular yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ular-ular yang lainnya yang begitu besar, ular jantan yang siap memakan semua ular-ular tukang sihirnya Fir'aun untuk mengalahkan. Ya. Kemudian mukjizat yang kedua adalah tangan. Dalam ayat berikutnya 108. Wa naz'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Ya. Lalu mukjizat yang kedua itu tangannya Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan wa naz'a yadahu, dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari saku bajunya. Dan seketika itu kata Allah Azza wa Jalla, fa idza hiya bayda, maka seketika itu tangannya Nabi Musa asal berubah menjadi putih bersinar, ya, bagi orang-orang yang melihatnya. Yang itu nggak mungkin, ya, itu ada pada manusia biasa kalau dia bukan seorang rasul dan nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dalam rangka itu menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, itu pun ya, itu pun sebetulnya kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang melihatnya termasuk Fir'aun dan semua para tukang sihir yang kemudian beriman kepada Allah ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, karena kemudian setelah itu tukang-tukang sihirnya mengatakan amanna bi rabbi Musa. Ketika melihat mukjizat Nabi Musa, maka semua para tukang sihirnya Fir'aun ini kemudian beriman, karena nggak mungkin ini kecuali bersumber dari Allah, dan tidak mungkin ini ada kecuali pada Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Fir'aun pada membenarkan. Ya, hatinya membenarkan ini nggak mungkin datang kecuali bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Kecuali ini adalah seorang Rasul, tapi diingkari. Bagaimana hari ini banyak orang tahu dari kebenaran, tapi dia ingkari kebenaran. Tak banyak orang hari ini, ya, dia tahu dan kebenaran yang datang dari Al-Quran, tahu itu datang dari Sunnah, itu adalah ajaran Nabi SAW, tapi kemudian dia ingkari, dia tentang, ya, banyak. Dan ini bukan sesuatu yang baru, ya, di mana orang-orang tahu dengan kebenaran yang bersumber dari Allah, kemudian dia menentangnya. Ya. Bukan sesuatu yang baru. Hari ini orang-orang membenci sunnah, mengingkari sunnah Nabi SAW, padahal dia tahu itu sunnah yang bersumber dari yang diajarkan Nabi SAW. Sebagaimana Fir'aun, ketika telah jelas, telah nyata mukjizat yang didatangkan, yang diperlihatkan Nabi Musa AS itu bersumber dari Allah Subhanahu dan diyakini oleh Fir'aun. Tapi apa yang dilakukan Fir'aun? Fakadzdzaba wa 'asa. Dia tetap mendustakan. Dia tetap dustakan Nabi Musa alaihissalam.
Ya, dia tetap tidak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi Allah Azza wa Jalla, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asal, dan dia tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap durhaka. Ya. Bahkan apa yang dilakukan Nabi ada dengan Fir'aun, yang dilakukan Fir'aun, thumma adbara yas'a. Justru kemudian dia tambah berpaling dari keimanan. Banyak orang hari ini, ya, dia berpaling dari kebenaran, dari keimanan yang dia yakini, yang dia ketahui, dengan banyak faktor, dengan banyak motif. Seperti banyak pada zaman Nabi SAW, ya, para pembesar Quraisy, para orang-orang musyrikin itu bukan nggak tahu dengan kebenaran di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi karena banyak faktor yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran itu, apakah karena kesombongan, keangkuhan, merasa saya ini orang tua, ya kan begitu biasanya. Saya orang kamu siapa? Nabi Muhammad anak muda, yang gengsi dong. Masa kayak ngikutin anak muda? Kan gitu. Gengsi dong, yang bawa kebenaran itu keponakan saya, kata Abu Lahab. Ya. Itu faktor-faktor itu. Faktor-faktor sombong, gengsi, ya. Ini yang menghalangi banyak orang-orang yang tahu kebenaran kemudian dia menolak kebenaran. Menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Bukan tak tahu dengan kebenaran. Ya, hari ini pun sama. Bukan tidak tahu orang itu dengan kebenaran, tapi faktor-faktor yang menghalangi mereka adalah kesombongan, merasa sombong, merasa lebih hebat dari orang yang menyampaikan kebenaran, merasa lebih mampu, lebih kaya, lebih hebat jabatannya. Ya. Sementara yang menyampaikan kebenaran, siapa sih orang itu? Orang gak terpandang, orang miskin misalnya. Ya kan begitu Pak ya? Itu ada pada masyarakat kita. Dan ini hanya reputasi, pengulangan sejarah sebetulnya. Telah terjadi pada zaman-zaman Nabi sebelumnya. Dan terjadi pada zaman kita sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang bakal menentang kebenaran padahal dia tahu kebenaran. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan yang sampai kemudian, ya, membuat Firaun ini yas'a, bagaimana berusaha membangkang, menentang dengan keras dakwah ajaran Nabi Musa alaihissalam yang mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah. Ditentang. Ya. Semakin kuat dan kerasnya penentangan, perlawanan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Berarti orang itu ketika dia tentang kebenaran, maka semakin dia jauh dari kebenaran, semakin dia dijauhkan dari kebenaran. Sekali orang itu menentang kebenaran, semakin dia semakin jauh dan semakin besar penentangannya terhadap kebenaran. Walaupun ada asalnya dia tahu. Dia jadi heran kalau ada orang, kok dulu dia kayaknya begini kan, kok sekarang menentang. Nah itu biasa itu. Padahal dulu kayaknya orang itu juga membela kebenaran, kok saat ini malah justru paling menentang kebenaran. Itu hal yang biasa. Itu biasa. Ya, bukan sesuatu yang heran. Ya. Kita lihat bagaimana Allah menyebutkan Fir'aun semakin dia menentang, membangkang dengan kerasnya Nabi Musa alaihissalam atas dakwah dan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu. Ajaran Nabi Musa mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Bahkan saking sombong dan tadi, ya, sebab penentangannya itu dia kumpulkan orang, fahasyara fanada, maka dia kumpulkan para pembesar, ya, dia kumpulkan bala tentaranya, ya, menggalang kekuatan untuk menentang Nabi Musa alaihissalam, untuk membunuh, menghancurkan Nabi Musa dan ajaran-ajarannya, ya. Kemudian fanada, dia panggil semua rakyat, ya, semua rakyat, para pengikutnya, masyarakatnya, ya, dikumpulkan oleh Fir'aun ini dalam rangka menentang, membangkang Nabi Musa alaihissalam dan mengumumkan apa yang diumumkan Fir'aun ini kepada para pembesar, para rakyatnya ini. Dia katakan faqala ana rabbukumul a'la. Ini dia. Ya. Tidak untuk mungkin ada orang hari ini nanti akan mengaku sebagai Tuhan, saya paling hebat, orang harus tunduk sama saya. Sebagaimana Fir'aun mengatakan, dia kumpulkan semua rakyatnya, semua pembesarnya, ya, pembala tentaranya, lalu dia umumkan tentang dirinya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang tidak ada tinggi yang melebihi ketinggianku. Masya Allah. Itulah kesombongan yang sangat melampaui batas yang dilakukan Fir'aun. Ya. Kemudian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kesombongan dan perbuatan,
yang melampaui batas yang dilakukan Firaun ini dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla ini, maka Allah pun apa yang Allah lakukan? Fa akhadhahu Allah. Maka Allah pun memberikan hukuman kepada Firaun ini. Nakal al-akhirati wal ula, dengan mendatangkan azab di dunia, di akhirat nanti akan diazab oleh Allah dengan sepedih-pedihnya azab. Ya, kemudian wal ula, juga di dunia diazab oleh Allah. Allah siksa, Allah hinakan, Allah permalukan, Allah siksa Firaun bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia telah Allah permalukan, Allah hinakan, ya, Allah hancurkan kesombongan. Ya. Kemudian dan pada siksa dan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun ini bukan hanya nanti di akhirat, juga di dunia telah dipetunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua ini kata Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya semua ini dalam apa yang Allah timpakan kepada Firaun, ya, azab yang menimpanya baik di dunia maupun nanti di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai ibrah, sebagai nasihat, sebagai pelajaran liman yakhsha, ya, bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, mau menerima nasihat, yang dia mau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini apa namanya? Allah jadikan ini sebagai pelajaran. Dan juga pelajaran bagi orang-orang yang semisal dengan Firaun. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kisah, ya, menjadikan apa yang terjadi pada Firaun dan azab yang menimpanya itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang semisal dengan Firaun yang membangkang Allah Azza wa Jalla. Ya, biar tahu. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah kembali menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat di awal-awal surat An-Nazi'at. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini dilakukan tentunya kenapa banyak orang membangkang perintah-perintah Allah. Kenapa banyak orang berbuat semaunya, melampaui batas, bermaksiat sesukanya, dan dia tidak punya ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Ya, maka faktor yang terbesar yang membuat manusia itu membangkang Allah, ya, dia tidak mau tunduk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan maksiat. Apa itu faktor terbesar? Karena ketidakadaan iman mereka terhadap adanya hari di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak percaya bahwasanya ada hari di mana mereka setelah kematiannya itu akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah untuk dihisab amal-amal, untuk diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas semua perbuatan dan ucapan yang dia lakukan ketika di dunia. Ini kenapa orang kok berani-beraninya bermaksiat? Karena dia tidak tahu, karena dia nggak beriman. Ya, dia tidak meyakini bahwasanya ada satu hari yang dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan, semua kemaksiatan, semua perbuatan haram yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan dengan Allah. Dia akan dihidupkan. Soalnya orang-orang banyak menganggap setelah mati udah nggak ada lagi, kan gitu Pak ya? Banyak orang hari ini menganggap kalau sudah mati sudah, mana mungkin, kok mustahil banget bagi mereka kayaknya. Kalau mereka akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, apalagi mereka pada ayat-ayat pertama di surat An-Nazi'at, bagaimana mungkin kita akan dikembalikan, dibangkitkan oleh Allah, hidup kembali sebagaimana semula kita dihidupkan oleh Allah di dunia, sementara kita telah menjadi tulang belulang yang hancur. Itu alasan mereka. Idza kunna 'idhaman nakhirah. Mereka beralasan apa? Mana mungkin, mustahil kata mereka. Ya, kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah kematian kita. Padahal kami telah menjadi tulang belulang. Kan kita tahu ya Pak ya, kalau misalnya kita ke kuburan tuh Pak ya, kuburannya sudah lama kemudian digali, kan sudah jadi tulang Pak ya, sudah hancur. Pernah nggak Pak lihat kuburan digali kembali sekian lama, sekian tahun kuburan itu, lalu kemudian nggak sengaja mungkin ada pelebaran jalan digali, itu tulangnya udah hancur-hancur. Pernah lihat Pak ya, tulang hancur, orang yang mati yang tadi asalnya sempurna tubuhnya, rambut-rambutnya, ketika berapa tahun kemudian dibongkar, nggak boleh pada saat dibongkar Pak ya, tapi mungkin ada pelebaran jalan dibongkar itu. Sekarang apalagi penguburan ditumpuk gitu kan, pas digali ada, ya tinggal tulang belulang. Dan menurut mereka bagaimana mungkin ya orang-orang yang sudah mati menjadi tulang belulang yang hancur lebur, kemudian dia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali sempurna sebagaimana Allah menghidupkan di dunia. Itu alasan mereka.
Para Allah, makanya Allah bertanya pada ayat berikutnya, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banak. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah penciptaan kalian kembali? Ya, apakah membangkitkan kalian kembali wahai manusia setelah kematian kalian ini, kata Allah, asyaddu, itu lebih sulit, kata Allah. Apakah lebih susah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkitkan kalian kembali setelah kematian ini? Maksudnya antum asyaddu khalqan, apakah menciptakan kalian itu lebih sulit? Menciptakan maksud di sini adalah membangkitkan kembali setelah kematian. Apakah membangkitkan kalian setelah kematian kalian yang sudah menjadi tulang belulang, yang lembur, yang hancur, itu lebih sulit, kata Allah Subhanahu wa taala, amis sama, apakah lebih sulit dari menciptakan langit, kata Allah Azza wa Jalla. Ini Allah ingin membandingkan itu dalam tolak ukur manusia. Bukan Allah semuanya mudah bagi Allah. Tentunya bagi Allah semuanya mudah, kecil. Tapi Allah ingin membandingkan ini sebagai perbandingan dengan kemampuan pola pikir manusia. Ya. Allah ingin coba manusia kalau melihat mana yang lebih sulit bagi manusia itu, menciptakan, menghidupkan kembali manusia pernah diciptakan oleh Allah, ya, yang misalnya telah rusak lalu diperbaiki, dihidupkan kembali sama Allah, ya, dengan menciptakan langit, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa langit? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala membangunnya tanpa tiang. Kita kemarin menyebutkan bagaimana Allah pernah bersumpah dengan langit, menunjukkan dahsyatnya keagungan langit di sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan betapa agungnya langit yang diciptakan Allah, sampai Allah bersumpah dengan was-sama'i wat-tariq. Banyak ayat-ayat ini, ya. Allah bersumpah dengan langit. Yang menunjukkan betapa agung penciptaan langit ini. Dan Allah bandingkan dengan bagaimana membangkitkan manusia kembali setelah kematian. Mana yang lebih sulit bagi manusia itu? Yang bagi Allah semuanya mudah bagi Allah, ya. Mana yang lebih sulit kiranya, kata Allah Azza wa Jalla, ya, membangun langit, ya, menciptakan dan membangun langit yang Allah membangunnya tanpa tiang, bangunan yang begitu kokohnya, begitu hebatnya, nggak ada retaknya, yang nggak ada ketidakserasiannya, semua begitu sempurna pada ciptaan langit Allah Azza wa Jalla ini, yang menjadi atap kita di bumi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah jadikan sebagai atap, ya. Allah mengatakan rafa'a samka, yang Allah menjunjungnya di atas kita, yang Allah jadikan, Allah junjung langit ini di atas kita sebagai atap yang kita tinggal di bumi Allah Azza wa Jalla, yang nanti akan dirobohkan saat terjadinya kiamat. Semua yang ada di bawahnya akan terkena runtuhan, robohnya langit saat itu, menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Lihat bagaimana Allah menciptanya tanpa tiang, yang tidak ada bangunan di dunia ini yang pernah dapat dibangun tanpa tiang. Apa ada? Nggak ada, ya. Yang nggak ada kerusakannya, keretakannya, ketidakserasian kita lihat ada aja celahnya, aibnya, ya, bangunan-bangunan orang yang bangun di dunia, ya. Dan kita juga nggak akan mungkin akan menemukan satu bangunan kokoh yang hebat yang itu dibangun tanpa tiang sebagaimana langit Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini Allah yang berpikir pada kita, ya. Ya, rafa'a sabka fasawwah, yang Allah menjunjungnya di atas kita langit ini, dan Allah menyempurnakannya, nggak ada retak, nggak ada yang tidak sesuai, ketidakserasian, semuanya sempurna langitnya Allah Azza wa Jalla. Begitu indahnya, begitu dahsyatnya, ya. Bahkan yang juga hebat penciptaan langit ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, wa aqtasha lailah, dan Allah jadikan malam-malam pada langit itu menjadi gelap. Siapa itu? Langit itu kita sekarang terang. Lalu kemudian pada malam hari Allah ciptakan gelap pada langit itu. Ya, siapa tuh yang matikan lampunya? Kok bisa ya? Tiba-tiba jadi gelap tuh langit. Besok lagi siang, ya. Allah Subhanahu wa taala wa aqtasha lailaha, ketika Allah menggelapkan malam pada langit itu, ya, menggelapkan malam pada langit Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala membenamkan matahari. Ya, bukan kita tahu itu, ya. Allah Subhanahu wa taala azlama lailaha, Allah menggelapkan malam pada langit itu bi ghurubi syamsiha, dengan Allah terbenamkan, ya, dengan terbenamnya matahari yang Allah ciptakan. Allah suruh matahari terbenam. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan, ya, wa aqtasha wa akhraja duhaha, dan kembali Allah setelah itu, ya, menjadikan siang pada langit itu menjadi terang.
Dengan apa? Dengan Allah terbitkan matahari itu kembali. Bisyurukin. Masya Allah. Ini kan ini bukan sesuatu yang ini luar biasa ini. Ini nggak mampu dilakukan oleh hamba-hamba. Tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukan ini. Ya, ada gak orang sehari ini bisa menahan malam? Saya akan terjadi malam nanti malamnya, atau sekarang siang. Menahan malam agar tidak menjadi siang. Gak ada. Siapa? David Copperfield. Bisa gak? Ya, atau siapa para penyihir-penyihir hebat zaman ini yang bisa menahan malamnya Allah tetap siang misalnya? Gak pernah ada. Allah telah mengaturnya. Ini ke maha-agungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah Allah menciptakan langitnya, Allah juga menciptakan bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Lalu Allah pun menciptakan bumi yang Allah menghamparnya setelah menciptakan langit. Allah jadikan bumi yang dihampar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggalnya makhluknya Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan. Ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akhraja minha. Ya, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, yang itu menunjukkan sesuatu yang maha agung, penciptaan yang begitu agungnya, yang menunjukkan yang menciptakan jauh lebih agung dari ciptaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akhraja minha. Allah mengeluarkan dari bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ma'ah. Allah ciptakan sumber-sumber mata air. Ya, Allah ciptakan mata-mata air yang itu nantinya bakal menjadi sumber yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk yang ada di bumi. Allah sudah siapkan itu. Allah nggak menciptakan kita kemudian begitu saja melantarkan mencari kehidupan kita semau kita. Masya Allah. Allah ciptakan apa yang dibutuhkan manusia, apa menjadi kebutuhan vital manusia. Allah ciptakan air, sumber-sumbernya, mata air yang hari menjadi kebutuhan yang paling vital yang dibutuhkan oleh manusia dan semua makhluk Allah. Ya. Wa mar'aha. Dan Allah ciptakan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, mengeluarkan dari bumi Allah Subhanahu tumbuh-tumbuhan yang kemudian itu menjadi kebutuhan juga. Menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, binatang-binatang, semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah juga wal jibala arsah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan gunung-gunung. Itu gunung-gunung tuh nggak tanpa maksud Allah ciptaan gunung. Kenapa ada gunung sih pakai meletus segala kan gitu Pak ya? Kita mungkin berpikirnya cetek sederhana ya. Ngapain sih nyiptain gunung bikin susah aja nanti besok meletus, ya kan? Orang jadi korban kan gitu begitu ya. Padahal Allah menciptakan gunung itu sebagai apa? Wal jibala arsah. Dan Allah ciptakan gunung-gunung yang Allah tancapkan ke bumi Allah yang ke bumi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pasak autad. Sebagai pasak-pasak bumi agar bumi itu nggak bergoncang, biar bumi itu stabil. Masya Allah. Kita nggak, ya, para ilmuwan sudah meneliti. Para ilmuwan hari telah meneliti. Kenapa ada gunung? Ternyata gunung itu adalah pasak yang disengaja ditancapkan dengan kokoh di bumi Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan ini dalam rangka bumi itu agar nggak berguncang. Nah, kenapa kalau pas gunung meletus itu ada guncangan? Ya, ada apa namanya? Gempa, ya kan? Itu karena gunung itu telah hancur satu hancur. Nanti kalau semuanya hancur berarti kiamat berarti. Ya, kalau semua gunung nanti dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bumi itu tidak lagi stabil, maka dia akan ikut menjadi hancur. Dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian semua ini kata Allah mata'an lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala semua yang Allah ciptakan. Ya, apakah penciptaan langit, penciptaan bumi, dan semua manfaat yang Allah berikan padanya, yang ada pada bumi Allah, pada langitnya Allah Subhanahu, semua yang Allah datangkan manfaatnya itu sebagai apa kata Allah? Mata'an lakum, sebagai nikmat yang Allah ingin berikan kepada kalian. Masya Allah. Ya. Sebagai apa tuh? Allah sengaja membuat semua ini, menyediakan semua yang ada dalam bumi kita ini, semua kebutuhan yang ingin kita butuhkan itu dalam rangka Allah ingin memberikan nikmat kepada kita. Masya Allah. Kalau kita tahu ya Allah begitu sayangnya sama kita, Allah begitu perhatiannya sama kita, Allah begitu memperhatikan kebutuhan kita. Enggak Allah tak kita hidup di dunia. Masya Allah, kita nggak memberi sama itu. Kan kita biasanya akan mencintai seorang ketika kita tahu kebaikannya, Pak ya. Kenapa kita bisa jatuh hati, kita cinta sama seorang? Karena kita tahu dan kebaikannya. Kenapa kita mencintai orang tua kita? Karena kita tahu dan kebaikan orang tua kita, bagaimana dia melahirkan kita,
dengan susah payah mengandung kita di perutnya ibu kita ini. Kemudian setelah lahir, dialah yang mengurusi kita, yang paling sayang sama kita, mengurusi hidup kita. Sampai dia korbankan segala kenikmatannya, segala kesenangannya buat mengurusi anak bayinya. Masya Allah. Waktu lagi makan anak bayinya ya, anak bayinya apa namanya BHP gitu ya, dia tinggalkan makannya, dia urusi. Masya Allah. Maka itu yang membuat kenapa tumbuh kecintaan seorang anak, wajib tumbuh cinta itu pada orang tuanya. Karena dia tahu kebaikan-kebaikan orang tuanya sehingga membuat dia cinta pada orang tuanya. Dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Maka begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita tahu bagaimana sayang Allah kepada hambanya, bagaimana rahimnya dan rahmannya Allah kepada hambanya yang semua-muanya diberi oleh Allah, segala kenikmatan dicukupi oleh Allah buat kita. Masya Allah ya, itu harus membuat kita tunduk dan taat kepada Allah. Itu yang harus membuat kita mau menjauhi semua yang dilarang oleh Allah ya. Jangan kita semangat ya. Bahkan juga semua yang diciptakan Allah bukan hanya nikmat buat kita, tapi juga nikmat buat semua makhluk Allah. Wali an'amikum, dan itu pun ya semua yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang Allah siapkan itu, Allah jadikan itu bermanfaat bagi kita dan juga bagi binatang ternak kita, bahkan bagi binatang-binatang ternak yang kita pelihara. Ya, di situ ada manfaat buat mereka. Ya, seperti tadi tumbuh-tumbuhan, ya air yang Allah ciptakan dan seterusnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna i'adata khalqikum yawmal qiyamah ahwan 'ala Allah min khalqi hadzal asy. Maka Allah ketika menyebutkan semua tadi itu, penciptaan langit, bumi dan semuanya yang ditumbuhkan, yang dikeluarkan dari bumi, ya, segala manfaat yang Allah berikan, itu dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan betapa menciptakan kita kembali setelah kematian di hari kiamat nanti itu begitu lebih mudah bagi Allah. Jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menciptakan semua yang disebutkan tadi. Menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian mengeluarkan segala manfaat yang ada di dalamnya. Itu jauh ya lebih mudah menciptakan manusia, menghidupkan kembali, membangkitkan manusia kembali setelah kematiannya, kata Allah. Walaupun wa kulluhu 'ala Allahi hayyin yasir. Walaupun bagi Allah semuanya mudah, semuanya enggak ada sulit. Ya, itu Allah hanya ingin membandingkan ya untuk kita manusia. Ya. Sebagai perbandingan dalam tolak ukur kemampuan kita dalam membandingkan. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali hari di mana akan terjadinya kiamat. Allah mengatakan fa idza ja'atit tamatul kubra. Ya. Maka apabila datang at-tamatul kubra. At-tamah maknanya malapetaka. Ya. Malapetaka al-kubra yang besar. Apabila datang ya kepada kita nantinya, kata Allah Azza wa Jalla, at-tamatul kubra, huru-hara, malapetaka yang begitu besar, yang tidak ada lebih besar dari malapetaka. Kenapa dikatakan at-tamah, kata para ulama? At-tamah ini maknanya malapetaka yang besar. At-tamatul kubra, malapetaka besar. Karena tidak ada yang lebih dahsyat, yang lebih ngeri dari dahsyatnya, ngerinya kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Tidak ada, kalau kita melihat ada musibah yang begitu dahsyat yang kita alami di dunia selama kita hidup dunia, maka kejadian kiamat itu kejadian malapetaka, musibah besar yang begitu sangat mengerikan, ya, yang semua segala malapetaka terjadi pada saat itu masalah, ya. Dan itu adalah ditandai dengan an-nafqatus tsaniyah, dengan tiupan yang kedua, sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua ini, yang ini menunjukkan terjadinya kiamat yang besar saat itu. Ya. Di mana pada hari itu yu'radu 'alal insan kullu 'amalihi min khair wa syarr. Yang pada saat itu, pada terjadinya kiamat besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan, memperlihatkan kepada semua manusia seluruh amal yang dikerjakan, diperlihatkan sama Allah, ini amal kali ini. Ya, hari di mana Allah menampakkan seluruh amal yang dikerjakan oleh semua manusia ketika di dunia, yang baik maupun yang buruk, diperlihatkan sama Allah, yang mereka nggak bisa mengelaknya. Makanya Allah kemudian mengatakan yauma yatadzakkarul insanu masa, yang pada hari itu, kata Allah, manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, dia menjadi ingat. Karena gimana gak ingat, ditampakkan nih, Pak, Bapak dulu habis subuh hari Ahad ngaji di sini. Dilihat kan amal. Ya, Pak, Bapak setelah ngaji ternyata Bapak malah
bermaksiat misalnya, ini video, ini amalnya diperintahkan sama Allah, ya. Sehingga apa kata Allah? Hari ini kata Allah, hari kiamat nanti kata Allah, yatadzakkarul insanu ma'sa. Semua manusia akan ingat, bagaimana nggak ingat, diperlihatkan sama Allah. Semua yang dia kerjakan, yang dia upayakan, yang dia usahakan, yang dikerjakan selama di dunia, mau yang baik maupun yang buruk, dia akan ingat. Wah, yang maksudnya ingat ini, dia akan mengakui. Dia nggak bisa menolaknya, dia nggak bisa menentang dan menafikannya. Saya nggak bakal, nggak bisa. Dengan serta-merta, dengan otomatis manusia itu akan mengakui semua yang dia lakukan, dia perbuat, maupun yang baik ataupun yang buruk ketika di dunia, pada saat terjadinya kiamat dan diperlihatkan Allah semua amal-amalnya. Lalu kemudian juga diantaranya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara. Allah juga menampakkan neraka jahanam. Allah menampakkan nerakanya kepada semua yang ada saat itu. Semua orang yang melihatnya mampu melihat neraka jahanam saat diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua ditampakkan. Neraka ditampakkan oleh semua orang pada hari kiamat. Ya, betul-betul dengan mata yang telanjang, yang betul-betul nyata disaksikan oleh semua orang saat itu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan setelah itu siapa orang-orang yang akan masuk neraka, orang yang akan masuk surga. Allah mengatakan fa amma man tagha. Dan adapun orang yang membangkang, tagha tadi maknanya melampaui batas dalam melakukan maksiat kepada Allah, yaitu orang-orang yang membangkang Allah ketika di dunia, membangkang perintah Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, selalu mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan adapun orang-orang yang membangkang Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunianya daripada akhiratnya. Nah ini Allah melihat, berarti ini menunjukkan banyak kan orang-orang di dunia ini dia lebih mementingkan dunia daripada menyiapkan akhirat. Banyak hari, dan barangkali kita termasuk itu, ya. Kita lebih mementingkan dunia kita, ya, daripada menyiapkan bekal akhirat kita. Maka Allah ingatkan, Allah dalam ayat ini menunjukkan kecenderungan manusia itu lebih banyak mementingkan kehidupan dunianya, mementingkan urusan dunianya daripada mementingkan urusan akhiratnya. Ya, lebih mementingkan menyiapkan bekal dunianya daripada menyiapkan bekal akhiratnya yang lebih kekal. Ya, makanya Allah mengatakan, dan adapun orang-orang yang membangkang perintah Allah, tidak mau mentaati Allah, dan lebih kemudian biasanya bersifat apa? Orang yang membangkang Allah biasanya orang-orang yang membangkang perintah Allah itu cenderungnya adalah orang-orang yang mementingkan dunia, orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Ya, itu satu paket itu. Ya, jadi biasanya orang yang membentang perintah Allah, membentang kebenaran, tidak mau mengerjakan perintah Allah, suka bermaksiat kepada Allah, itu umumnya cenderungnya satu paket. Dia pasti akan lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Ya, itu dipastikan gitu. Ya. Maka apa kata Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh neraka itu adalah tempat yang pantas untuk menjadi tempat kembali. Maka neraka kata Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang layak, yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya nanti di hari kiamat. Itu dia. Allah ancam itu. Ya. Lalu kemudian sebaliknya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun kata Allah, orang-orang yang takut maqama rabbih, takut di hari di mana dia akan diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya, untuk dihisab seluruh perbuatan dilakukan ketika di dunia. Ya, jadi ada orang yang kedua, dan benar-benar kita masuk orang yang takut nanti bagaimana saat dia berdiri di hadapan Allah. Pada saat dia dibangkitkan Allah, orang itu ketika dibangkit dari kuburnya, dihidupkan kembali dari kematiannya, kemudian akan digiring, dikumpulkan oleh Allah dan didirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Untuk apa itu? Lil hisab. Untuk dihisab, diproses, diperhitungkan, ya, dipertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang dilakukan di dunia. Ya. Jadi kita harus kita takut bahwa gimana nanti saat kita berdiri di hadapan Allah. Ya, kita akan bertanggung jawab semua amal kita. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa.
Dan adapun orang yang juga menahan dirinya, wa nahan nafsa, dia cegah dirinya, dia larang dirinya, dia halang-halangi jiwanya, dirinya anil hawa, dari mengikuti hawa nafsunya, dari mengikuti hawa nafsunya yang mengajaknya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hawa nafsu itu, ya, itu pada sifat dasarnya la ammaratum bisu, menyuruh jiwa-jiwa kita, diri kita ini untuk mengerjakan keburukan, Bapak sekalian. Ya. Jadi kita perlu tahu, Bapak sekalian, ya, apa namanya, kecenderungan jiwa kita ini, dia cenderung ingin mengajak kepada perbuatan maksiat. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melarang, mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya untuk mengerjakan maksiat, perbuatan yang Allah haramkan, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang ini kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga itu tempat tinggal yang layak baginya. Jadi untuk mendapat surga, Bapak sekalian, itu harus, ya, memang kita perlu mengekang, ya. Kita wajib mengekang nafsu kita, jiwa kita, dari memperturutkan hawa nafsu yang mengajak, yang cenderung menyuruh kita bermaksud kepada Allah. Kan gitu ya. Oh, manusia ini kalau dibiarkan tanpa aturan, mungkin dia akan bermaksud. Ya, dia akan berbuat semaunya. Ya, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, ya, hanya orang-orang yang berusaha mencegah dirinya dari bermaksud kepada Allah, itulah yang nanti akan mendapatkan kebaikan yang besar berupa surga Allah SWT. Lalu kemudian pada akhir ayat ini, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir, maksudnya mereka orang-orang kafir ini, kata Allah, dalam rangka bertanya, ya, mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Ini bertanyanya ngenyek, apa ngenyek itu, ya? Melecehkan, ya. Ini mereka bertanya kepada Nabi, ya, saat itu, yang mereka orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertanyaan itu maksudnya dalam rangka melecehkan, ya, menghinakan, ya, meremehkan Nabi SAW. Mereka bertanya anisa, mereka bertanya kepada engkau tentang terjadinya kiamat. Ayyana mursah, kapan terjadinya? Ya, kapan terjadinya kiamat yang engkau ini selalu mengancam orang-orang musyrik, ya, dengan ancaman kiamat ini, yang mereka nanti akan disiksa kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, mereka tidak takut dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Jadi Nabi, karena memang para Nabi, para Rasul datang diutus oleh Allah diantaranya untuk mundir, untuk memberikan peringatan, mengancam orang-orang yang bermaksiat akan adanya neraka yang di tempat tinggal mereka, akan terjadi kiamat, bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya, mereka akan masuk neraka kalau mereka berbuat maksiat. Itu tugas para Rasul. Ya, jadi orang kafir ini, orang musyrik bertanya, kapan kiamat Muhammad? Ya, jadi mereka bertanya itu dalam rangka melecehkan, meremehkan, yang mereka merasa selalu diancam di neraka itu. Mereka agak terusik dengan diancam terus di neraka oleh Nabi ini, ya. Jadi mereka tanya, mana kiamat, kapan terjadi kiamat, gitu ya, meleceh, memperoleh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Fima anta min dzikrah." Ya, yang kau ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya tentang terjadi kiamat, yang kau ini enggak punya ilmunya, enggak bisa menyebutkan, tidak punya ilmunya kapan terjadi kiamat. Masya Allah, sampai Nabi juga dijelaskan oleh Allah tidak tahu kapan terjadi kiamat. Ini menunjukkan apa? Perkara terjadinya kiamat yang pasti terjadi ini adalah perkara yang gaib, perkara yang ilmunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengetahui kecuali hanya Allah. Bahkan sampai Nabi enggak tahu. Jadi kalau ada orang hari ini memastikan kiamat tahun 2025 misalnya, itu bohong, itu kedustaan. Ya. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memastikan, ya, bahwa engkau adalah tidak memiliki ilmu tentangnya, ya wahai Rasulullah. Engkau tidak tahu bagaimana kapan, ya, waktu terjadinya kiamat. Maka Allah kemudian menegaskan kembali, ila rabbika muntaha, ilmunya, ya, jawabannya, ilmu tentang terjadinya kiamat itu hanya kepada Allah Subhanahu. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Tuhanmu, wahai Muhammad SAW, yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka ini kita yakin, ya, kita juga meyakini bahwasannya yang tahu dengan tentang terjadi kiamat pastinya hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu kembali Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW.
innama anta mundhiru may yakhsha. Sungguhnya tugas engkau wahai Nabi. Innama anta, sungguhnya tugasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan terjadinya kiamat itu hanya sekedar engkau memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan bahwa kiamat itu pasti terjadi kepada orang-orang yang takut, ya, bahwasannya amal-amalnya ketika terjadi kiamat akan diproses oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Nabi Muhammad, tugas para rasul, para nabi tentang terkait dengan kiamat itu hanya memberikan peringatan. Kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu hari di mana semua kita akan pertanggungjawabkan semua amal kita. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tugasnya itu aja. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawna. Yang di mana kiamat itu Allah menjelaskan, ya, ka'annahum, ya, seolah-olah mereka nanti ketika melihat kiamat, ketika melihat terjadinya kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yalbathu, ya, mereka seolah-olah tidaklah tinggal di dunia illa ashiyatan aw duha, kecuali hanya sesaat. Jadi nanti kalau kita terjadi kiamat, bos, semua orang yang kemudian menyaksikan kiamat, pada saat terjadinya kiamat, ya, maka orang-orang itu akan merasa seolah-olah ketika mereka hidup di dunia itu hanya sesaat. Ya, sebagaimana Allah menggambarkannya lam yalbathu illa ashiyah. Ya, mereka orang-orang yang melihat terjadi kiamat, mereka seolah-olah merasa hidup mereka di dunia, mereka tinggal di dunia illa ashiyah, seperti jarak antara waktu zuhur dengan terbenamnya matahari. Kan sebentar tuh, ya, antara zuhur dengan terbenamnya matahari kan sebentar, sesaat. Ya, kalau mereka hidup bertahun-tahun di dunia, tapi ketika terjadi kiamat ternyata mereka seolah-olah merasa di dunia itu hanya sebentar. Tiba-tiba kiamat. Ya. Aw ma baina aw duhaha, aw ma baina tulu'i syamsi ila nisfi nahar, atau seakan-akan mereka hanya tidak hidup di dunia itu seperti saat, ya, antara terbitnya matahari sampai di waktu pertengahan siang. Masya Allah. Ya, tiba-tiba kiamat. Tiba-tiba mereka akan bertanggungjawabkan semua amalnya. Maka kalau kita tahu bagaimana begitu cepatnya kehidupan itu, ya, kita akan berhati-hati, kita akan waspada, kita akan berusaha menyiapkan bekal kita ya, ketika terjadinya kiamat. Ya, kita akan berusaha memperbaiki amal kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sering bermaksiat, kita akan segera bertobat kepada Allah. Bagaimana andaikan hari terjadi kiamat, bagaimana kematian itu datang kepada kita, yang kemudian setelah itu datang kiamat, apa yang kita akan, ya, pertanggungjawaban dengan Allah Azza wa Jalla? Apa yang kita akan siapkan untuk menjadi bekal yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Azza wa Jalla? Mungkin saja yang saya sampaikan seperti kali ini. Mudah-mudahan tafsir surat An-Nazi'at ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita, ya, akan pastinya terjadi hari kiamat, ya, hari di mana kita akan dibangkitkan Allah Azza wa Jalla setelah kematian kita dan mempertanggungjawabkan seluruh amal kita yang kita kerjakan di dunia. Yang baik akan dibalaskan kebaikan Allah, yang buruk akan dibalaskan keburukan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang sangat berhati-hati, ya, sangat waspada, dan selalu memperbaiki amal kita dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja kita berikan kafar majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.